Halo, teman-teman, maaf openingnya biasa aja, selamat datang di Uskamu kita. Selamat datang. Iya, dan ini adalah konten bersama Marsha Ler yang berjudul "Pengen Ngobrol Pinggir Jurang Dong, Ler". Tapi bener kalau misalnya streamer-streamer tuh kalau bercanda tuh gila sih, kayak gue tuh kebayang banyak anak-anak stand up nih. Ngomongin sesuatu atau nggak punya premis ngebecandain sesuatu, ada aja ribut di mana gitu, dipindahin kemana gitu. Gue liat streamer adem ayem aja, padahal re-uploader banyak loh, anjing. Gue bilang kayak beneran, padahal apa ya, maksud gue tuh kayak streamer tuh bercanda tuh kayak Parah lah ya. parah banget lah. Yang paling lumrah tuh menurut gue ya, di antara streamer tuh jokes paling lumrah tuh kayak botak doang tuh nggak kanker. Itu tuh iya kan. Iya. Itu tuh kalau misalnya diucapin sama stand up comedian, selesai kita. Emang iya? Besok udah banyak boykot itu. Kalau streamer tuh gue bilang kayak, lu bilang streamer SPJ, streamer pinggir jurang, tai, tanpa lu bikin begitu juga udah bangsa. Gak usah lu bikin kelompok-kelompok begitu, udah. Emang iya bang? Iya. Gua biasa, setiap gua streaming, orang selalu gitu. Botak doang kagak kanker gitu. Iya kan? Pasti itu udah pasti. Waktu zaman gua botak berdua malu juga itu kan, yang paling sering bercanda itu kan paling sering. Maksudnya itu juga yang keluar jokes begitu pun bukan dari streamernya doang, maksudnya dari viewernya juga goblok gitu. Dan menurut gua yang jadi asik adalah ketika lu punya penonton yang punya duit. Bukan. Gue pikir lu punya duit. Waduh, ntar gini kita. Tai Ci gitu, Tai Ci. Jadi tenang, gak marah-marah. Tai Ci. Poinnya tai ya guys ya. Iya. Tapi emang penonton streamer tuh menyenangkan sih. Maksudnya gue waktu itu sempat berapa lama sebelum gue akhirnya mau masuk ke Nimo tuh waktu itu tuh kan. Iya. Lagi sering-seringnya kan tuh sama lu, sama Eko, sama Yurino, Doyok gitu. Pas gue rasain sebenarnya kalau misalkan crowd stand up seasik ini sih sebenarnya gak bakal ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya gitu. Yang sama-sama mengamini kalau ini tuh sama-sama bercanda, tidak ada yang ingin baper lah. Iya, gitu. Yang kadang-kadang kalau yang anak stand up bikin jokes tuh yang baper itu yang bukan kita cengin. Iya. Orang-orang luar yang kayak bener. Kok tega sih gitu. Tapi kalau streamer tuh gila, udah gaji di atas stand up. Terus juga keamanan kok lebih aman streamer, bangsat. Gue bilang, gue pengen jadi streamer aja gue kayaknya dah. Gue pas sempat mikir gitu soalnya pas gue kemarin. Iya, waktu yang makanya gue ambil kan waktu itu. Ya Muslim juga mau ikut, gue mau ikut ya kan. Nimo, iya. Udah lama banget tuh. Ketika kita lagi nonton Korea, terus ada artis-artis yang kayaknya diidolai banyak orang gitu. Ngomong sibal tuh gak apa-apa. Tapi kalau artis ini gitu. Hati-hati lah ya, hati-hati. Misalnya di sebuah film gitu, kontol lu ya gitu. Tolong dong bikin film jangan yang kayak gini, gak mendidik. Gitu kayak Korea aja, industri Korea aja mengamini sibal itu tuh kata-kata kasar yang emang digunakan semua orang gitu. Kayak kita ngomong anjing bangsat aja gitu. Itu sibal. Ketika itu masuk ke dalam sebuah dialog di drama Korea tuh, orang Korea juga ya ini seperti lingkungan kita, seperti biasa gitu. Jadi kayak dia tuh ini kata-kata kotor yang boleh dipakai gitu ya. Iya. Kayak boleh anjing gitu. Iya. Nah, untuk kita di film gitu, di layar lebar aja gitu, series gitu, penggunaan kata itu aja tuh harus berapa kali dialog sama eksekutif produser, sama produser gitu, untuk kayak ini boleh nggak gitu. Padahal itu lah ya. Iya, tapi kan itu kan sebenarnya sehari-hari kan. Iya, sehari-hari aja ya. Indonesia tuh nggak mau gitu kelihatan ngomong anjing. Tapi sekarang tuh udah mulai, Bang. Rata-rata gua nonton yang kayak Jakarta versus Everybody itu mulai mulai makai kata-kata yang kayak sehari-hari kita. Sehari-hari kita gitu. Dan kita nontonnya kalau kita mengamini emang maksudnya dengan Korea ngomong sibal tiap hari juga industri maju, aja ya. Iya, fine aja, baik-baik aja gitu. Kenapa ketika ada orang yang pengen mengambil realita dari yang sebenarnya di Indonesia, nggak boleh. Kan banyak hal baik dari Indonesia, kenapa harus yang jelek-jelek? Kan itu bukan jelek-jeleknya. Lu tetap bisa kok nemuin komputer canggih dengan ngomong anjing gitu. Maksudnya itu kayak lu kayak
nggak ngerakit, anjing bukan ini nih, nggak apa-apa gitu. Itu yang ngebuat itu jadi kayak, lu berjuang gitu. Itu emang realitanya ya lu mau penemu, mau dokter, mau apa, kalau emang lagi terpuruk kan, bangsat salah gue gitu kan. Mungkin takutnya gini Bang, mungkin takut kayak anak umur 10 tahun gitu nonton. Ya. Nonton terus ngomong, anjing, mama, anjing. Anjing apa ya? Anjing guguk gitu. Tapi kan di Korea juga sama, ngomong sibal. Anak umur berapa 10 tahun juga kan bisa juga niru sibal. Maksud gue tuh kayak nggak harus kayak strict banget gitu. Jadi yang kayak kok Korea bisa ya menunjukkan. Sekarang kan Korea kan sekarang udah bukan lagi kayak zaman dulu lah, yang zamannya Won Bin masih muda gitu, yang cewek miskin ketemu cowok kaya. Terus dramanya tuh drama kasta sosial gitu. Sekarang itu kan udah kayak anak pedagang topoki, terus suka sama anak ibu-ibu yang jaga bar gitu. Maksudnya tuh kayak ini itu lu berani gitu. Lu aja nggak apa-apa nih, Korea nunjukin sehari-harinya mereka, giliran kita nunjukin sehari-hari kita. Orang kampung tuh nggak gitu tahu. Gitu. Kalau dijulitin ya. Iya, maksudnya lah kan kita bikin film kan berdasarkan apa yang kita lihat ya. Kalau misalnya itu tidak terjadi di kampung lu ya udah gitu. Tapi kan itu bukan berarti ada menolak fakta yang sebenarnya memang ada yang kayak begitu. Iya. Kayak menolak fakta lah ya. Menolak fakta, menolak realita. Nggak tahu ya. Gue tuh udah males nge-YouTube Bang sebenarnya. Udah males ya? Udah males. Jadi kayak gue tuh mau meninggalkan dunia sosial media lah sebenarnya. Sebenarnya yang membuat lu memutuskan ingin kayak, kan kalau gue kan rehat kayak ini ngelihat, kalau gue ya maksudnya gue nggak nyampe berhenti, tapi gue frekuensinya yang gue kurangin. Frekuensinya lu kurangin. Nah misalkan, sekarang mungkin bisa dibilang mengurangi. Ya. Oh cuman in a long termnya lu pengen ninggalin sosmed. Iya. Nah kalau gue kan emang karena dulu keseringan ya, sebelum ada TikTok segala macam juga kan gue bikin konten sama bini gue, udah bikin konten tiap hari juga gitu. Maksudnya kayak pas sekarang orang-orang baru berangkat begitu kayak ngerem aja deh. Maksudnya gue juga udah jenuh. Jadi kayak bukan berarti kayak gue nggak butuh exposure lagi, bukan, tapi kayak ada hal yang udah mulai menolak dari dalam diri gue ya. Itu mungkin juga terjadi sama lu. Mungkin kalau di gue pribadi ya Bang ya, gue nih orangnya pemalas. Gue pemalas dan gue bangga gitu. Perempuan berarti? Bukan. Pemalas kan bahasa Inggris pemals. Iya kan, perempuan bahasa Inggrisnya pemalas kan. Kalau laki-laki males. Iya. Kalau perempuan pemals, ya kan? Iya. Maaf ya. Udahlah. Maaf sebenarnya Nintendo Switch. Donkey Kong menang. Yoshi menang. Jadi gue tuh pemalas. Jadi gue pengen gini aja sih. Kayak gue nggak ngapa-ngapain, gue dapet duit gitu. Tahu nggak lo maksud gue? Ngerti. Ya udah. Jadi gue gimana caranya sekarang sedang OTW mau ke arah sana? Iya. Jadi gue lagi membuild banyak lah, build empire sendiri lah. Tapi nggak semuanya kan. Gue tuh paling males nge-expose Bang. Apa soalnya, yang sedang lu kerjakan gitu? Iya, soalnya Iya. Kalau gue lihat gue nggak tahu sih di luar gimana. Pokoknya kalau gue lihat di Indo ini, apa yang gue lakukan tuh pasti kayak diomongin orang, ngerti gak sih? Diomongin orang apa dijiplak orang? Dijiplak juga ada lah. Diomongin. Jadi gue tuh males. Karena lu laki-laki. Iya. Jadi gue males. Laki-laki. Males. Jadi sebenarnya sih ada beberapa hal yang mungkin in the long termnya sih kalau gua bukan mau berhenti, cuman kayak pengen pindah aja gitu. Jadi misalkan kayak dari YouTube ke film, atau enggak mungkin jadi bikin iklan yang emang buat TVC gitu, yang jadi kayak bikin ide kreatif, bukan misalnya buat produk minuman misalkan gitu. Iklannya mau kayak gimana ntar ke gua gitu. Nah, gua tuh udah mulai ke situ gitu. Jadi bukan berarti gue berhenti enggak. Kalau gue masih pengen kerja, karena sudah terbukti dari beberapa temen gue yang contohnya Raditya Dika, yang dia bilang kalau di umur 40 dia udah mau
stop semuanya. Nah, kalau gua kayaknya 35 deh. Stop semuanya. Iya benar itu. Kalau Radit kan di umur 40 itu akhirnya dia masih tetap kerja karena badannya sudah auto muscle memory. Jadi karena dia tiap hari harus ngerjain sesuatu, harus bangun, harus apa. Jadi walaupun sebenarnya dia secara finansial sampai anaknya kuliah pun sudah aman gitu, dia tetap harus ya kalau nggak ngerjain sesuatu malah stres dia gitu. Nah kalau lu emang pengen mabuk aja gitu. Ya mungkin kayak gitulah ya. Iya. Jadi gua pengen pensiun dini aja sih, Mas. Tapi gua bersyukur sih ada lu di skena pro player dan gamer sih. Enggak tiap kali ada acara di bar gitu atau di klub gitu, ada satu meja yang Anda gitu. Anda pasti isinya anak-anak e-sport gitu. Itu tuh maksudnya tuh kayak gue senang, maksudnya lu tidak membatasi diri berteman, lu bisa ya maksudnya dengan itu ada hair nerds, ada tongkrongannya YouTuber, ada TikToker, ada artis lama, ada pelawak segala macam. Nah, terus ada lu yang mewakili e-sport tuh maksud gua karena tidak semua orang pengen atau bisa gitu untuk mewakili itu walaupun tidak lu sengaja ya. Maksudnya tapi kayak lu muncul gitu kayak set baong sia, bandel lu semua gitu. Jadi gua nggak mewakili. Iya, gua diundang dan kebetulan ada sofa, jadi gua buka aja. Tapi kan maksudnya jadi kayak selalu aja ada perwakilan lu gitu. Dan gua tuh senang. Maksudnya gua kira tuh di sini itu adalah acara yang tidak mungkin ketemu Ler gitu. Oh iya. Kayak di sini tuh nggak mungkin ketemu sama Ler. Ada gitu. Ada gitu. Jadi gue senang. Iya. Dan memang harusnya sih sebagai orang yang pengen nge-build karir di luar dari ya pergamingan, dari sosial media, kayaknya lu sudah melakukan itu dengan tepat sih. Iya, gua udah lumayan banyak yang dijalanin sih, Mas. Cuman ya belum sempurna aja lah. Makanya ini proses penyempurnaan, kalau udah bisa gua tinggal sosmed, gua tinggal gitu loh. Ya paling gua nih udah ngerti algoritmanya gitu loh, Bang. Jadi kita tuh harus ngikutin algoritmanya apa yang viewer mau gitu loh. Betul. Nah, dan gue tuh nggak fun aja. Iya. Sedangkan gue lagi pengen, misalnya gue lagi pengen main Mobile Legends nih. Ya udah gue Mobile Legends aja, gue pengen funnya aja gitu. Nanti suatu saat kayak gitulah. Sama kayak misalkan kayak gue di Instagram misalkan algoritmanya tuh bakal kenceng kalau gue sama bini gue. Iya gitu. Karena orang tuh ngarepin gue sama bini gue tuh bikin konten apa gitu. Nah tapi guanya males. Maksud gue tuh kayak enggak, itu mah emang kebetulan ada satu proyek sama dia gitu. Tapi algoritmanya tuh jadi kayak ngebuat gue harus ngebuat konten terus sama kayak apa ya, kayak sosial media tuh pengen bikin gue tuh jenuh sama istri gue sendiri gitu. Iya. Jadi kayak ya kalau lu pengen algoritma lu bagus ya lu bareng sama istri lu gitu. Tapi kan maksud gue ya dia punya karir, gue punya karir. Gue punya ada hal yang pengen gue bikin, dia juga ada yang pengen dia bikin gitu. Tapi nggak tahu kenapa algoritma tuh maksa terus. Nah makanya gue jadi males jadi laki-laki. Betul. Jadi pemalas. Iya, jadi gue males dan pemalas sama dia nih. Jadi kayak ya mungkin kita tuh karena terus-terusan di-push dan yang lain iya aja gitu. Jadi ngerasa kalau itu sistem yang baik gitu. Sedangkan menurut gue untuk kayak ya mungkin orang-orang kayak lu kayak gue gitu yang ngerasa kalau ngelakuin sesuatu itu karena suka dan kesukaan lu itu ternyata tidak berbanding lurus dengan engagement gitu. Iya. Itu yang ngebuat jadi kayak nggak usah sering-sering kali ya gitu. Betul sih. Soalnya gue tuh lebih ke tipikalnya ya gue ngelakuin apa yang gue suka aja gitu loh. Iya dari dulu. Misalnya mabok nggak baik, ya udah gue lakuin aja sampai batasnya kayak udah bosen. Enggak. Lari kita main monopoli aja tiap hari gitu. Enggak, bukan itu batasnya, bukan itu. Batasnya gini. Ya Bang. Ya. Hati-hati Bang ya. Matanya enggak ke gua. Itu batasnya di situ, Ler. Tai lah lu batasnya. Batasnya secukupnya enggak. Yang ini nih. Nih gua lu tahu di posisi gua di mana, cuman mata lu enggak ke gua. Ler, gua balik ya. Ya Bang. Gue soalnya kalau ngelihat lu, mabok lu ya, anjing. Tapi lu nunjukin kalau lu mabok tapi dengan cara lain, jadi gue kayak
santai aja Ler, gak ada judgmental di sini, mabok juga nggak apa-apa gitu kayak. Aman bang, lu aman gak Ler? Aman gua bang, aman gua bang, nggak mau lihat gua, tapi matanya tuh nggak yang mata yang gini enggak, matanya nyala, cuman fokusnya nggak mau ke gua, ya bang, yuk siap, salam buat Bu Ratika ya, gitu. Mari no. Taksi dia mah. Tahu dia batas alkohol. Enggak, maksud gua tuh sampai pada nanti waktunya misalnya umur 30, 31, gua merasa udah harus stop ya gua stop gitu loh. Oke. Kayak misal rokok tuh. Gua sekarang ngekos ya udah gitu loh. Oh iya. Berarti gua udah milih ini, gua nggak bakal ngerokok lagi gitu. Komitmen ya. Tapi maksudnya kalau gua lihat tuh emang lu komit bukan dengan pekerjaan lu, tapi dengan apa yang lu suka. Iya. Bener kan? Itu jadi bener. Kayak apapun pekerjaan lu nanti, ya gua mah nggak peduli. Yang penting gua suka dulu. Iya, bener. Itu mahal sih. Jadi kalau sekarang ya gua fokusnya bisnis. Kalau soal gua nggak kenapa jarang collab podcast ya gara-gara gua rata-rata podcast itu tuh nanyain masa lalu, Bang. Iya. Iya, jadi gue tuh kurang suka bahas masa lalu gue sih. Gitu, sama ya mager juga sih. Mager keluar. Terus kalau misalnya yang nanya juga nggak kenal-kenal amat juga males. Rata-rata yang ngajak juga kenal juga, Bang. Rata-rata yang ngajak kenal juga. Cuman kan mager aja sih, Bang. Mager aja sih. Pertama pasti ditanyain tuh penghasilan. Tuh. Penghasilan, habis itu sibuk ngapain aja. Gua bingung aja mau cerita apa di situ. Padahal gitu ada di Instastory lu kan. Enggak juga, gue jarang update story juga. Enggak, lu lumayan lu. Sehari mah pasti ada ya gak? Sehari lu pasti ada. Entah lu lagi makan, lu lagi hotpot. Kan gue sering di mana Ler itu Ler gitu. Karena gue juga penyuka hotpot gitu. Ya gue hobi makan lah. Hobi makan, cuman hotpot itu beda aja. Lu bilang kayak bang yang di sini enak. Kalau ntar kesini aja, itu belum ya kita ya. Belum ya. Mabok mulu sih. Ketemu di tempat gelap mulu, nggak pernah di tempat terang anjing. Lu lagian. Lu, gua mulu. Dia mah sibuk banget guys, parah. Kan kalau ada callingan gue berangkat. Dasar kamu female panggilan. Female lo ya. Pemales gue. Enggak, tapi emang gue suka sih, maksudnya dengan lu punya prinsip, lu punya apa ya, sesuatu hal yang lu pertahankan. Menurut gue itu nggak semua orang yang apalagi berangkat dari zona pro player terus lu akhirnya mandiri sendiri gitu. Yang ibaratnya kayak lu masih butuh penonton, lu masih butuh followers, lu masih butuh ini itu untuk lu menjaga eksistensi lu gitu. Tapi lu effortlessly gitu, lu tidak gua effortless sih. Iya, lu tidak menunjukkan lu bekerja keras untuk menjaga itu semua, tapi semuanya terjaga gitu. Iya. Dan itu juga yang menurut gua yang itu ngebuat lu jadi kayak ya mungkin ini sudah tidak ada effort, lu mencari hal yang lu suka dan lu bikin lu effort. Iya, betul. Gua effortnya ke tempat lain sih lebih tepat. Betul, itu tuh nggak didapat sama semua orang soalnya Ler. Jadi ketika orang udah dapat, wah segini nih berarti gue harus. Oh dia puas. Iya, maksudnya gue tinggal ngejaga aja gitu, nggak harus ngapa-ngapain lagi gitu. Yang penting yang suka sama gue nggak boleh kemana-mana, yang penting kesini terus gitu. Tapi kalau gue lihat kayak ya udah kalau lu mau nonton gue juga tidak memaksa. Tapi di sisi lain, gue butuh satu apa ya kayak dorongan kali ya dari ini kayak apa yang ngebuat gue pengen gerak tuh apa ya. Betul. Gitu. Nah itu yang lu kerjain. Yang gue kerjain tuh yang gue suka aja. Jadi kalau misalnya gue suka, gue kerjain gitu kayak streaming. Gue streaming tuh kalau gue ada mood doang. Cuman kalau misalnya kayak MPL, kayak MSC itu kewajiban gue. Kewajiban gue karena emang ada kontrak kan. Jadi itu kewajiban gue dan gue harus powerful juga. Kerja. Jadi gue kerja gitu loh. Sama kayak gue streaming kayak misalkan bang ikutan Ler dong gitu. Ikutan SPJ gitu. Gue bilang kayak bukan yang gak mau karena gue emang gak mood gitu. Gue bukan tipikal orang yang kayak wah nih sempat kayak misalkan kayak peak-nya tuh pernah sampai 40.000, 50.000 orang nonton stream gue gitu. Terus kayak gue bukan streamer, jumlah segini tuh kayak oke gitu. Terus kayak
gue pertahanin besok gitu. Besok gue bikin gimmick apa ya biar orang tetap nonton gue gitu. Malah kayak itu kalau lu mau next level, kan? Kalau misalnya lu viewer 40.000, lu pertahanin besok lu gimmick apa, habis itu lu besok tuh gimana ya caranya gua biar penonton tuh terhibur gitu. Itu dulu pernah gua jalanin juga. Betul, Eko juga ngejalanin itu. Dan gua seneng aja gitu. Nah, sekarang itu kayak sudah tidak seneng yang begitu. Iya, rasa senengnya tuh udah kayak hambar. Iya. Udah hambar, terus kayak ada sesuatu yang excited nih. Gua excited nih berbisnis gitu. Ya udah. Gue lebih suka jalanin itu. Cuman ini gak gue tinggalin. Gue tetap jalanin. Karena lu masih suka juga, cuman hambar aja gitu. Iya, hambar. Karena gue istilahnya tuh punya target baru gitu loh. Nah, target gue tuh gue pengen, gue gak ngapa-ngapain, tapi income jalan terus. Jadi target lu ini ngebuat lu excited, yang ngebuat lu jadi semangat, jadinya kayak lu masih punya tenaga buat ngurusin yang ini. Iya kan? Juga. Jadi gue lebih ke arah keluar dari zona nyaman, ke zona baru, yang gua bikin lebih gede daripada zona gua sebelumnya. Oke, jadi bisa lu pelan-pelan lu tinggalin ini. Iya. Oh, right. Oke. Gitu. Enak kan ngomong sober? Emang enak, Ler. Gua kan waktu itu juga di Discord juga main nama lu juga semua sober bangsat. Emang tolol emang nih. Tapi Ler, kalau misalnya kayak lu memulai main game, itu game pertama lu apa? Dulu gua Mario Bros. Mario Bros, Contra. Makanya lu excited tadi pas gua ajakin main Nintendo Switch. Iya. Oke. Mario Bros, Contra, terus Street Fighter dulu. Masih zaman-zaman gini. Dingdong. Iya, gua dari TK main, Mas. Pernah dipalak gak? Pas lagi main Dingdong. Anjing. Cuman gua bukan ini ya, bukan Dingdong yang rame banget ya. Iya. Dingdong yang di mall dulu. Oke. Di mall tuh cuman ada sama nih ceritanya sama gue. Ada 6 sampai 12 lah. Jadi yang bengal-bengal itu hampir jarang bengal. Tapi nggak pernah dipalak. Pernah. Jadi koin gua kan misalnya gua dibeliin 5 koin. Diambil 4. Cuma 1. Bang, 1 lagi lah buat temen gua mau mabar gitu. Ya udah, diambil 3, gua main 2. Nah, gara-gara gue digituin, gue kelas 6 SD, gue yang gituin orang. Ngerti gak? Bagus. Anjing. Bagus. Jadi gue gituin dari SD ya? Ini udah siapa nih? Gue dari SD sih, bengal. Gue kelas 5 apa kelas 6 gitu udah pecah kepala. Sampai berdarah-darah mak gue datang. Pecah kepala kenapa? Pusing? Enggak, digebuk. Pakai apa? Gesper. Sama? Preman juga? Enggak. Sama seangkatan. Oh, sama teman sekolah. Gara-gara kalah kelereng. Gua kelereng dulu udah judi, Bang. Kelereng kalah SD. Kalah 2.000. Jadi gua tuh kalah sampai 16.000, gua nggak mau bayar. Gua panggil satpam. Apa. Lu cepuin? Gua cepuin. Ada yang judi nih di sini. Iya. Bangsat. Kalah gitu anjing, jelek banget lu anjing. Di Jakarta gak punya temen lu anjing kayak begitu lu. Anjing, enggak lah. Gue emang gak punya temen. Sedikit temen lu, sedikit. Dikit. Yang semeja itu aja lah. Ya udah. Karena gue juga dulu waktu pala gue dipecahin anjing. Itu pakai gesper, pakai kapol gitu. Gesper. Dia lepas gesper pukul pang. Gue masih berdiri, tapi nangis. Terus besoknya dia minta maaf, apa lu yang minta maaf? Iya kayaknya. Mak gue yang ngurus. Enggak, soalnya dulu gue juga waktu zaman dulu main Tekken, terus Street Fighter gitu. Pernah juga emang tekniknya tuh anjing tuh, abang-abangan tuh. Main nih. Nonton dulu tuh biasanya itu. Dulu koin gopek kan? Iya. Gopek kan, Rp500. 500 tuh 1 koin begitu tuh. Main gue. Belakang. Bisa main gak sih lu gitu? Bisa bang, bisa. Gue bilang gitu. Gini nih, di tangan dia udah mulai tuh. Kesini gue, set gitu. Iya. Ya kan, gini kan. Ya bang, aman bang, aman. Enggak, nih gue ajarin gitu. Terus lagi main. Minggir.
Iya bang, gue minggir tuh kan, gue minggir. Nah kan koin kan pasti kita taruh tumpukin di dingdong kan, di situ kan. Kayak pas, aduh anjing gue diusir nih, gue mau ngambil tuh koinnya, ditepak tangan gue. Mau ngapain lu? Kata, kan itu koin gue bang, kan itu koin gue. Nggak, lu nggak bisa main lu, katanya. Capek gue nontonin lu, mendingan lu nonton gue sini, katanya gitu. Ih anjing, gue di belakang gue gini aja anjing. Bang, gantian bang, enggak, mau apa lu gitu. Mau gue berantemin lu di sini gitu gue. Anjing gue bilang, ya kenapa orang gue pengen berantemnya di dingdong ya, kenapa diajak berantemnya beneran anjing. Gue bilang, ya udah gue sih gak pernah sampai nangis. Karena gak pernah sampai dipukul. Karena kalau dia sudah ngebentak duluan, gue mundur udah. Gila sih itu sih. Zaman-zaman dulu. Pasti soalnya di tempat dingdong itu ada dua. Ada yang di tempat yang maksudnya 1 koin 1.000 itu pasti di Cinema 21. Nah iya kan? Situ. Ada yang emang dulu tuh ke tempat arcade gitu ya. Emang semua isinya dingdong sama tempat main doang. Tapi gak gabung sama 21. Nah itu tuh yang rame ini ya, iya, malak ya. Biang malak itu. Anjing emang. Habis itu apa lagi kayak Ragnarok gitu main juga? Main. Dulu gua Ragnarok, RF, gua main semua sih rata-rata game. CS, Dota 1, Dota 2. Duit minta sama nyokap? Ayo dance, maling kadang. Loh, enggak gini, lu nyepuin temen lu aja. Padahal lu kalah judi ke satpam, itu mungkin terjadi kan? Iya. Terus lu bilang tadi, terus itu gua malingin duit nyokap gua. Ngambil dari dompet. Kan biasa nyokap gue kan taruh dompet di bawah kasur, kadang di bawah bantal. Ya gue comot aja, ada gocap kegedean 20. 20. Yeay, lari itu. Beli Sampurna 3 batang, dulu 3 batang 1.500. 1.500 apa 2.000. Di Sampurna 3 batang sama paket 4 jam, 5 jam kalau nggak salah. Paket 5 jam. Udah tuh. Pernah ketahuan tapi? Pernah dah kalau nggak salah. Cuman nggak terlalu marah banget. Oh. Gak terlalu marah banget. Maksudnya ya lu juga ngilang juga ya karena ya main game juga. Iya. Maksudnya bukan buat macem-macem. Nyokap gua ngomong kan, ngapain nyolong-nyolong duit? Gua bilang aja, loh gua minta main game nggak dikasih, mending gua nyolong, gua bilang gitu. Nyokap gua sih sampai angkat tangan sih sama gua. Angkat tangan banget nyokap gua. Nggak mau ngurus. Udah, ya udah kalau misalnya lu ngambil duitnya udahlah gitu aja udah. Enggak. Sampai gue nggak ketahuan pokoknya. Pasti enggak ya. Berantem ya, kan dulu. duit belanja tuh ibu-ibu tuh tahu banget tuh duit belanja. Kenapa ibu-ibu tuh kalau nawar itu sampai ngebuat pedagangnya rugi. Pedagang itu lemes sampai iya Bu, iya sok atuh iya gitu sampai iya gitu. Karena memang uang belanja tuh sesakral itu buat sesakral itu. Iya. Jadi kayaknya ibu lu udah tahu, cuman ya udahlah gitu. Ya udahlah ya, males ya. Iya. Tiap kali biasanya kangkung 2 ikat gitu. Bu, tumben 1 ikat gitu kan. Ibu lu tuh dicengin di pasar itu. Dicengin. Si ibu tuh kayaknya lagi susah deh gitu. Biasanya 2 ikat nih kangkung. Tiba-tiba si ikat bang. Padahal diambil sama dia nih duitnya anjing buat kemarin. Bangsa deh bang. Tapi abis lu ngelewatin masa-masa bandel kayak gitu, lu pernah hidup ngerjain apa? Kerja apa selain sebelum jadi streaming terus ke Mobile Legend? Wah, dulu sih gua susah banget, Bang. Dulu itu gua nggak lulus sekolah kan. Iya, gua nggak lulus sekolah. SMA. Jadi lu nggak ada ijazah SMA, nggak ada? Paket C ujung-ujungnya. Oh, paket C. Tapi duit sendiri. Akhirnya pakai duit sendiri tuh. Tanggung jawab. Iya. Karena gue udah tahu kerja tuh cari kerjanya susah banget, Bang. Cari kerjanya susah banget kalau nggak ada ijazah. Jadi gue paket C baru gue bisa lamar kerja. Oke. Nah, gue cari duitnya itu di jualan telur. Gue ambil dari kandang, gue jual ke pasar. Dari kampung tuh ngambil telur. Nggak dari kampung juga. Oh iya, pokoknya jadi ada yang... pokoknya yang di kandang lah. Peternakan. Soalnya Palembang kecil banget, Bang. Iya. Kecil banget. Jadi gue ngambil di peternakan, gue jual tuh ke pasar. Kayak satu-satu warung gue masukin. Habis itu kayak gue ke distributor teh gelas. Iya, gue beli. Iya serius. Gue punya duit 100.000 nih. Gue beli kayak 5 karton. Gue jual lah ke warung-warung. Gue kan bisa untung goceng, ceban gitu. Nah, gue jual-jual. Emang lu doyannya bisnis dari dulu berarti ya? Secara nggak langsung maksudnya? Secara nggak langsung lah kayak gitu ya. Iya, jadi gue nguntungin lah. Iya. Jadi
Motor juga gue minjem motor tuh. Jadi motor juga minjem? Gue cuman bisa minjem motor tuh dari jam 9 pagi. Itu punya siapa? Sampai punya om gue. Oh punya om lu? Okay. Jadi gue cuman bisa dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. 9 pagi cuma 2 jam? 3 iya, jam? jadi gue ngejar setoran tuh. Oh pokoknya waktu lu cari nafkah tuh 3 jam itu pokoknya? Iya, modal gue tali doang sama duit 100.000. Tali buat? Tali buat ngikat. Oh gue kayak kalau nyerah gitu kayak hidup gini banget. Deket deket. Udah ujung-ujung gue upgrade. Gue beli ijazah. Bukan beli sih, paket C itu kayak gimana ya? Ya paket C ikut ujian. Ikut ujian sih, ya. Ikut ujian lulus, gue baru lamar kerja di ada dulu tuh Adira. Nah, gue lumayan Adira naik Finance. tuh. Adira Finance. Lu sempat kerja di situ? Cina bos, hitungannya sempoa, kayak sipit lu. Aduh nggak bisa lagi. Udah cetakannya begini ya. Cetakannya begini iya. Kalau saya begini kan ntar masalah, saya kan bukan streamer. Dulu gue tuh, yang itu gue sedikit bangga loh. Gue dulu tuh tes tuh sama S1, D3 gitu. Tes sebelum masuk situ. Tapi lu diterima? Gue yang diterima. Lu di EW kali? EW. Orang bapak-bapak udah tua. Ya kan gak tahu ya, bapak-bapak udah tahu juga kan ya. Siapa tuh bosan sama istrinya. Jadi ngeri gue. Nggak, tapi lu masuk ke Adira dengan persaingan S1 segala macam gitu. Terus lu kerja berapa tahun berarti di Adira? Oh nggak sampai setahun, 6 bulan dipecat gua. 6 bulan dipecat gua. Apa? Gara-gara males kali ya. Udah nggak perform lah gitu. Udah nggak perform juga. Gua udah lupa diri juga. Karena udah megang puluhan juta kan. Jadi start syndrome. Puluhan juta dari gaji? Dari gaji, bonus segala macem lah. Sama yang sebelumnya lu kerjain kayak apa udah jualan telur udah enggak. Jadi emang full dari kerjaan tuh. Full dari kerjaan. Puluhan juta. Wah, keren juga lu. Keren. Abis itu gua beli motor dong. Gua beli motor. Terus gua berhenti dari situ. Itu berarti umur berapa tuh? Umur 20 berarti ya? Enggak lah. Belasan. Okay. Habis dari situ gua mulai upgrade tuh. Gua calo-caloin mobil. Kan lumayan tuh. Calo-caloin mobil? Calo-caloin. Itu kan Adira tuh kan gua bagian mobil bekas kan. Oh, oke. Gua caloin ada mau nyari mobil ya nyari gua gitu. Habis itu sembarinya gua jualan HP. Jadi HP Cina gua beli. HP lu. Jadi HP sipit gua beli. Jadi HP-nya gini nih kalau gini. Gimana tadi? Kalau nggak pakai kacamata. Tetap sipit tapi. Pakai kacamata tetap sipit sih. Kalau lagi ketawa nggak kelihatan lu. Iya. Oke, terus lu HP Cina tuh lu jualin juga berarti? Gue jualin. Jadi dari Palembang gua ke 4 jam perjalanan ke kampung-kampung tuh gua sebarin. Pokoknya gua jual-jual ke counter-counter lah. Counter-counter 4 jam, habis itu gua balik lagi. Nah, lumayan tuh. Oh, itu mungkin basic lu jadi pro player dari situ kayaknya. Jadi tiap kali hero apa lu punya counternya gitu kan. Biasa main di counter kan gitu maksudnya kan kayak gua tahu nih counternya Esme apa gitu karena dia biasa main di counter. Kalau game itu gua udah dari dulu tuh emang main game Bang sampai sekarang pas lagi di Adira masih main game gua. Apa waktu itu main game apa? Maaf ya karena Dota. Gua Dota sampai berhenti di Adira. Nggak lama berhenti dari Adira tuh gua tuh lihat iklan Bang. Itu kan baru-baru keluar Oppo. Ya. Samsung gitu. Dulu kan masih BlackBerry kan ya. Nah itu gue beli HP terus Android lah itu ya. Android terus gue lihat iklan di mana ya? Lihat iklan di IG kayaknya. Gue lihat iklan di IG, wah kok sama kayak Dota nih. Padahal udah ada AOV. Iya waktu itu apa ada tuh? AOV juga. Bukan, satu lagi. Sebelum AOV. League of Legends. Bukan League of Legends mah baru ada lah. Ada. Tapi gue taunya Mobile Legends. Oke. Nah, terus gue main lah. Wah, ini kayak Traxxas nih. Mia. Iya. Wah. Gue main lah. Pokoknya gue main sama temen gue. Main terus gue. Gue udah Legend tuh. Legend dulu paling tinggi, Bang.
Oh, belum ada Mythic dulu ya? Belum ada. Legend paling tinggi, gue sampai Legend. Terus gue nggak bisa lagi mabar sama temen gue. Karena dia masih Grandmaster. Gak bisa, sorry ya. Bener, gue lanjutin bener. dong. Sistem Gua nih yang ngebuat kita nggak bisa main. Nggak gitu. bisa, iya. Bukan gue nggak pernah nggak mau main sama lu nih. Nah, gitu. jahatnya gue ini gini bang. Jahatnya gue ini, kalau lu cupu, gue nggak mau main lagi sama lu. Iya. Walaupun lu temen gue. Gue soalnya kompe banget bang. Oke. Dota pun begitu. Iya, Jadi iya. kalau misalnya gue udah rank 4000 nih, dia rank 3000, terus dia kayak menurut gue kayak kurang lah. Gue tinggalin. Zaman-zaman Jadi itu mending tuh. gue solo, iya. Karena solo lebih gampang. Kalau main Dota. Apapun. Oh iya. Mobile Legends juga lebih gampang Bener solo. sih, bener. Abis itu, ya asal lu tahu counter-counternya aja. Betul. Yang Hero 1 lawan 5 gitu. Dulu kayak gue dulu push Moskov sampai buset, sampai keriting bang. Nah terus gue lihat ada yang jago gitu. Kayak misalnya si Ari jago nih, gue invite terus. Gue main terus sama dia sampai dia cupu. Oke. Iya, jadi kayak gitulah. Dulu tuh main sampai gue masuk ke guild yang klan tuh yang jago lah. Kemanapun gue kayak misalnya yang lagi jago, misalnya RRQ nih, gue masuk RRQ. Menurut gue ini nggak jago-jago banget, gue pindah lah ke EVOS gitu. Ini nggak jago-jago. Dulu, tapi bukan RRQ EVOS bang. Dulu Iya, tuh tapi maksudnya kayak Ruins, Iya, ABK. zaman dulu itu tuh kayak lu tuh tiap kali masuk itu tuh kayak lu ngetes juga di dalamnya apakah bener ini sama-sama kompetitif sama kayak gua atau enggak gitu. Iya, yang penting kita main menang terus, gua maunya menang terus. Nah, udahlah. Akhirnya main, masuklah RRQ. Gitu. Dulu tuh Pak Ape manggil kan. Cuman dia nggak mau bayar tiket emang Pak Ape. Jadi gua tiket sendiri. Oh, dulu nggak dibayarin tiket. Ya, tapi dari dulu tuh gue emang suka berada di zonanya, nggak berada di zona nyaman sih. Iya, jadi gue selalu nyaman lo ya. Gue selalu keluar dari zona nyaman. Jadi gue itu waktu itu bisnis HP gue tuh udah lumayan lah bang. Udah lumayan lah. Lu tinggalin? Gue tinggalin. Buat gaji 2,5 juta doang. Waktu itu RRQ gaji gue 2,5 juta loh. 2,5 juta. Baru awal tuh berarti ya? Baru awal. Kalah pemain basket 800. Ya gua kan udah di dunia marketing jatuhnya udah lama lah bang ya. Iya. Gue udah nyimbrung dari umur belasan kan, gue udah kerja keras. Jadi gua tuh lumayan bisa lah nego sama Pak Ape. Oke. Gue pokoknya minta semua player gue dikasih HP bagus, gajinya segini, mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, gue bilang. Oke, akhirnya oke. Pak Ape juga open banget. Baik banget juga, diberangkatin lah baru sisanya. Jadi terus yang kita berangkat dari Palembang lu doang? Gua doang. Lemon Aceh, Insting Tuturu Pontianak. Habis itu Banse di mana ya? Bekasi kayaknya. Itu juga Rizky jauh juga sih. Barrier Jauh itu juga itu Bogor. tapi Bekasi ke Jakarta jauh juga. Jauh juga, ongkosnya berat juga itu. Macetnya. Bener. Gue sekarang orang Jakarta, gue Bekasi. Males. Nah, lu berangkat dari Palembang nih. Bensi dari Bekasi. Nyampe GH bareng. Iya sih. Nyampe GH bareng. Iya. Nyampe GH bareng gitu. Bisa kemungkinan Bensi yang kemudian datangnya karena Anda dari Soekarno-Hatta. Kalau Bensi dari tol Jor, terus tol dalam kota. Aduh enggak deh, itu. Aduh, mana belum ada MBZ. Aduh. Zaman itu belum ada MBZ kan, belum ada. Itu kereta itu ya? Bukan, itu tol yang tol MBZ. Iya, yang di atas. Anjing. Jarang ke Bandung lu ya? Ya, itu gelejek-gelejek juga sih jalan. Gelejek. Uji nyali juga. Bikin musik asik nih, Ri. Gelejek. Anjing. Wah, kalau stand up komedian yang ngomong gini mah, maksud Anda apa? Menjelekkan infrastruktur Jokowi. Wah, itu tuh. Hah? Sampai apal gua, bener. Emang kayak gitu ngejelekin, Bang, termasuk? Ya walaupun itu fakta, tapi kan itu bisa membuat orang jadi, wah berarti ini kerjanya nggak bener dong. Gitu. Bisa dimarahin ke situ. Gua suka kok jalan gelejek. Bikin lagunya, Ri, gelejek. Aku suka. Gelejek. Inspirasi, Bang, jadinya. Bener. Tapi lu dulu dari dulu berarti emang role lu all role berarti kan? Gua tuh sebenarnya MM Assassin, Bang. Bener. MM Assassin gua dulu. Gue berapa kali lihat lu yang lu streaming. Terus lu itu udah manusia berbeda, Bang. Tahu, cuman maksudnya kayak yang
Lu nih, ikutin gue tarik lu pakai perangko, gue ingat banget. Yang lu tarik lomang itu parah sih. Itu parah sih. Itu Marsha. Tapi gue nonton itu, gue kayak gila ya, maksudnya gue kayak lu tuh sampai di tahap kayak lu dulu sekompetitif itu demi satu permainan ini, terus lu sekarang jadi kayak lu bisa se-fun itu sama permainan itu gitu. Karena gue bosen, Bang. Karena gue sangat nikmati, Bang. Karena Mobile Legends adalah game terbaik sepanjang masa. Betul. Juga ini minuman terbaik sepanjang masa. Betul, terima kasih Ler. Cheers dulu dong. Betul. I love Muntun. Makasih Muntun udah ngasih aku teman-teman yang match-nya 30, 20, sedangkan aku 9.000 fighter. Terima kasih sekali. Senang banget, aku memang game terbaik sepanjang masa. Matchmaking-nya nomor 1 di atas Call of Duty, di atas Dota, matchmaking-nya terbaik pokoknya. Masih bisa aku menemukan Balmond, emblem MM. Wah, itu sudahlah maksudnya. Terbaik memang, maksudnya kayak ayo dong lu pasti bisa lebih baik daripada ini. Aku kasih kamu teman-teman busuk gitu. Isi hati tuh keluar. Memang sering banget karena gue main solo kan. Gue jarang main sama squad. Gue mainnya main solo. Karena lebih seru aja. Kalau gue dulu tuh solo lumayan lama sih, Bang. Solo. Pokoknya lu harus egois dah. Ya. Lu egois sampai lu ketemu temen yang kayak menurut lu, wah ini chemistry-nya ada nih. Dulu tuh ya kita RRQ itu main tuh nggak pakai Discord, Bang. Kita tuh kebiasa main pakai radio. Radio yang di in-game? Iya, retreat sama attack. Itu aja. Jadi kalau misalnya misalnya Lemo dikejar nih, launch attack, berarti kita harus backup dia. Oke. Gitu. Cuma itu aja udah? Itu aja. Kita juara mulu loh itu. Itu bener-bener kenangan termanis itu. Nggak pakai kayak nggak pakai Discord. Bantuin gue dong gitu. Terus ada yang bacot itu kayak yatim gitu. Nggak ada. Nih publik nih ya, gue kasih tahu sama lu. Ini gengnya Marsha nih zaman dulu sama Lemon tuh pakai radio aja yang need backup gitu. Attack, retreat gitu. I need a blue buff gitu tuh. Dulu nggak bisa gitu. Iya nggak ada kan, bahkan dulu nggak ada kan. Itu tuh nggak usah lah ngatain orang yatim cuma gara-gara minionnya diambil dia katain yatim. Anjing cuma gara-gara 3 minion di tengah. Dia lagi backup samping, ya kan? Ya sudah, tengah kosong kan? Ya sudah aku ambil dulu minionnya sebentar. Cow yatim. Mana gue tahu kan, gue bilang kayak kan lu udah di situ udah 3 lawan 3 di atas. Tengah kan gue jadi dapat duit tambahan buat beli heptasis kan. Maksud gue tuh kayak nggak usah lah marah-marah sampai ngomong yatim, gak usah diambil minion gue. Ya Allah, padahal pas gue datang tuh minion tuh emang numpuk aja, nggak ada siapa-siapa juga gitu. Maksud gue tuh ya buat gue aja biar gue bisa bantu barang lebih cepet jadi kan, lebih bisa menang war kan. Itu maksud gue tuh giliran kena gendong aja. Biar yatim gendong gua bilang gitu aja, biar yatim gendong gua, kok gitu. Tapi emang berarti proses lu dari yang bocah tambeng, bocah nakal, tetap nakal. Iya kan, tetap nakal tapi tetap nakal lagi. Iya kan, tetap nakal lagi. Betul, sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksud gua tuh yang berubah itu adalah perjalanan hidup lu gitu. Maksudnya lu nakal tetap nakal ya tiap orang mah punya kadarnya masing-masing lah untuk nakal. Maksud gue tuh gitu, kayak kadang-kadang ngelihat kayak guru gitu, ngelihat bocah SD bandel dikit kayak kamu tuh nggak punya masa depan ya. Contohnya lah gue gitu, maksudnya zaman gue SD SMP SMA gue sering ngomongin gitu. Iya kan? Gue emang nakal tapi gue tanggung jawab, bos. Nah, iya bener gue emang nakal tapi gue tanggung jawab akan sesuatu gitu. Sampai gue tuh salutnya adalah ya lu biasanya kalau bocah udah kepalang bandel nih, udah kepalang nakal, boro-boro ngambil paket C. Tapi lu masih mau ngambil paket C gitu, mau ngambil paket C karena lu ngerasa kalau ngambil kerja susah, lu terima konsekuensi lu karena lu dulu bandel gitu. Lu ambil paket C terus lu bisa kerja.
terus lu jadi pro player, terus lu sekarang jadi streamer, terus mau bisnis, gila sih Ler. Dan itu tetap bandel, maksud gue tuh. Iya, gue tetap bandel sih. Itu tuh nggak bisa dibilang kayak lu berubah 100% menjadi orang yang baru. Gue bilang bullshit sih. Bullshit sih itu. Bullshit sih Bang, setuju gue. Iya bullshit, nggak bisa. Misalnya gue bandel, gue nakal ya. Misalnya gue spend sehari sekali pergi minum 30 juta. Sehari kali 30 aja 900. Berarti gue harus cari 900 juta dong sebulan buat kesenangan gue. Iya. Nggak mungkin dong. Ya. Harus gue batesin. Betul. Berarti gue harus cari 900 tapi gue pergi minumnya 500 aja. Nah, gitu. itu maksud gue tuh kayak yang kayak gini yang mungkin orang nggak tahu Ler. Disangka orang itu kayak ya lu dapat penghasilan 900, ya 900-nya ya buat itu ya. Enggak lah anjing. Maksud gue tuh kayak enggak, ini adalah orang yang paling apa ya, paling toksik, paling pinggir jurang antara streamer. Maksudnya kayak bocil-bocil pada suka sama lu karena lu yang begini, tapi di sisi lain ya lu tetap harus bisa menghormati Marsha karena ada beberapa hal yang gue lihat di orang lain nih, yang maksud gue dengan kayaknya dia lebih dewasa dibanding lu deh Ler gitu. Tapi nggak mikir sampai sini gitu. Ya, untuk tahu kayak penghasilan segini, berarti ya nggak semuanya buat senang-senang dong. Iya. Maksudnya ya ada yang buat diputer, ada yang buat hidup, ada yang buat nafkahin karyawan dan segala macam. Rata-rata gitu. sekarang sih gue lihat dunia pro player ya mungkin ya. Dunia inilah dunia e-sports nih rata-rata gue lihat tuh godain resepsionis, minta sendok, minta sendok. Emang gak ada takutnya tuh orang, bener. Gaji gue 5 kali lipat lu. Tricky juga sih kondisi kayak gitu sih, Ler. Maksud gue tuh kayak dengan hujatan orang, dengan hinaan orang, itu kadang-kadang ngebuat lu jadi mikir atau enggak memang ya karena dia nothing tulus. Jadinya ya dia bisa jadi lebih sembarangan gitu, bisa juga begitu. Bisa Karena jadi ya. Outputnya iya, maksudnya kemungkinannya ada dua gitu. Antara dia berubah jadi lebih baik atau memang dia makin liar karena ngerasa nama gue udah jelek, nama gue udah gue dihina-hina orang gitu. Harusnya kalau base dia pro player sih dia belajar sih Bang. Iya. Kalau output yang belajar sih dia nggak mungkin kayak balik kayak gitu lagi. Mungkin lebih bersih ya. Lebih bersih itu bisa jadi. Saya suka cara pikir Anda. Saya suka. Jadi kayak seenggaknya lebih bersih ya. Musuh gua kamera nih. Musuh gua adalah orang yang sedang bekerja. Iya. Gitu. Kalau mau yang emang kerjaannya di situ gitu. Jadi buat teman-teman pro player nih gitu. Nggak usah goda-godain orang yang punya pekerjaan lain gitu. Kalau pengen banget kepepet yang emang kerjaannya begitu aja yang lu godain. Kalau gitu. sange beli aja. Betul. Nintendo Switch gitu kan maksudnya kan. Iya. Game lain gitu. Beli bener. GTA di HP kan. Betul. Bisa. Apa GTA di HP? Wow, GTA 3 ya. Vice City ya. Ada San Andreas anjing di HP ada. Bangsat, CJ. Iya. Tapi emang gue juga menyadari apa ya, orang tuh kadang-kadang lebih bereaksi dengan hal-hal seperti itu tuh kayak terlalu over gitu loh, Ler. Kayak ngata-ngatainnya terlalu over gitu. Yang lain tuh nganggap itu bercandaan karena itu memang proses hidup dia gitu. Maksudnya kayak toh juga orang yang kondisinya seperti itu udah lu salahin aja dari awal juga dia sudah tahu dia salah, bener gak? Iya, padahal udah tahu dia salah udah tahu dia salah, cuman maksain, ngerti kan? Iya gitu. Sih. Maksudnya kayak tanpa ada hujatan ini segala macam, menurut gua dia sudah tahu apa yang dilakukan dia salah, cuman dia maksain gitu. Nah, kayak netizen gitu kayak ngata-ngatain itu kayak seolah-olah mereka nggak pernah micet gitu, nggak pernah main Tinder gitu. Gue tuh suka salut. Iya. Gue tuh suka salut dengan warga Indonesia ketika ada kasus entah kegap ngewe atau ya main booking cewek apa gitu segala macam. Seolah-olah tuh kayak Indonesia tuh jauh dari seperti itu gitu. Gue tuh kayak salut gitu ya. Gila keren banget sih hidupmu gitu. Gue ngerasa kayak nggak ada melakukan hal lain gitu. Kayak lu tidak melakukan hal yang sama gitu. Keren sih. Tapi di sisi lain juga gue juga percaya kalau misalnya si e-sport itu pun kan yang marketnya kan bocil kan gitu. Dan remaja lah Bang. Iya, maksudnya bocil remaja gitu yang mungkin no lab
Ya yang kerja-kerja juga ya seleb tweet, selebgram itu banyak yang nonton MPL, nonton M1, M2, M3 itu pada nonton juga semua kayaknya pasarnya itu yang ngebuat mereka harus memberikan sebuah tindakan gitu, maksudnya kayak ngasih sanksi gitu. Yang menurut gue di sisi lain ya memang sanksi itu harus berjalan, tapi di sisi lain ya udah kita sama-sama tahu pernah muda ya, kayak ya udah besok-besok mah jangan orang random dah gitu, lu paksa-paksa gitu, mau lu kata sendok sampai. Iya, sebenarnya kasihan sih Bang. Kasihan. Gue sih ngerasanya kayak ya memang zaman gue juga dulu bandel-bandel kayak gitu mah ada, cuman kan belum ada Instastory, belum ada. Iya kan? Tapi dia tuh dikatain waktu ini doang sih, waktu trending doang. Si kesini-sini tuh udah hilang. Jadi cepet banget. Rotasinya tuh sebenarnya cepet banget sih. Karena sebenarnya kayak gitu-gitu. Netizen mah cuma butuh samsak. Samsak iya sih. Iya kan? Iya. Jadi kayak gitu misalnya ada apa nih? Wah, habis tuh. Habis seminggu. Minggu kedua redup banget. Minggu ketiga udah hilang gitu. Karena warga Indonesia itu apa ya Bang ya? Karena warga Indonesia itu menurut gua itu tahu kapan berhenti jadiin orang samsak. Karena kalau dia terus-terusan, dia yang dikatain. Misalkan kejadian nih si tanpa takut kan. Kurang takut. Si kurang takut ini misalkan baru viral, dicengin nih seminggu. Der apa dia udah minta maaf, udah kasih klarifikasi ini segala macam. Terus seminggu kesananya ada yang masih ngecengin tuh. Apaan sih lu? Orang udah minta maaf. Gitu. Jadi dia aja digebukin. Nah itu. Nah, warga Indonesia itu tahu kapan harus ngerem gitu kayak udah klarifikasi udah, maaf udah, ini udah. Stop gitu. Karena kalau misalnya masih berlanjut, mereka yang jadi samsaknya. Itu. Pinter banget deh itu. Pinter banget sih warga Indonesia tuh. Salut sih gue. Salut sih. Tapi menurut lo kayak sanksi yang diberikan cocok lah ya Ler ya. Dengan maksudnya dia membawa embel-embel tim, terus juga sebenarnya terlalu berat sih. Terlalu berat ya? Soalnya dia udah dibully, habis itu karirnya juga lepas kan. Ya. Itu sih menurut gue berat banget sih Bang. Iya. Itu sangat berat sih. Menurut lu terlalu berat itu ya? Terlalu berat menurut gua ya. Kalau misalnya dia di terminate, habis itu dia nggak dibully, oke lah. Ya. Ini mentalnya udah kena. Diberhentiin juga. Ya nggak tahu lah Bang. Padahal dia bisa jadi superstar kan. Ada kemungkinan gitu. Karena ya gue juga setuju sama lu sih Ler. Maksud gue tuh kayak kadang-kadang kita cuma pengen ngasih kayak apa ya bahasanya, efek jerak gitu. Efek jerak. Iya kan? Tapi dari zaman dulu tahun 80-an, 90-an, artis yang hamil di luar nikah tuh ada terus gitu. Termasuk gua. Maksud gua tuh kayak setiap tahun. Tiap generasi. Padahal tiap generasi dibully. Artis yang selingkuh tiap generasi ada. Tapi selalu aja dibully. Maksud gua tuh kayak yang lu ngebully gimana pun juga lu tuh tidak bisa mengintervensi proses alam. Maksud gua tuh kayak lu di umur muda punya uang segini, terus lu ngerasa lu bisa ngegampangin banyak hal, ya itu mah efek psikologis dari bener kan? Iya. Dari dia kerja gampang, maksudnya kayak sorry itu saya Ler ya, maksudnya kayak dari semua atlet nih gitu yang bangun pagi terus lari, nge-gym, minum protein. Sih. Maksudnya atlet e-sport kan nggak melakukan itu gitu. Ya kan pagi kopi. Iya kan? Main. Terus siang ngopi. Fuck anjing. Sore. Gue udah memperbaiki tadi itu pagi. Gue udah bilang pagi. Sore bangsat sampai malam tapi ya. Sampai sore sampai subuh. Lu bayangin atlet lain tuh bangun pagi. Terus baru bisa paling tidur siang jam 1 jam 12 sampai jam 2. Abis itu dia ke lapang lagi, terus malam ditambah lagi suka ada latihan tambahan gitu sampai jam 10. Maksud gue tuh kayak dengan uang yang lebih besar dibanding atlet lain, terus dengan beban kerja juga tidak se-effort yang atlet-atlet yang physically gitu. Jadi terus dia ngerasa kayak dia bisa ngebeli orang, ya
ya secara psikologis ya masuk gitu. Masuk, ya mungkin gitu. Stress release kalau stress release. Cuman sayang lagi kena sial aja sih. Harusnya tuh dia tuh masuk ke film Planet of the Apes. Apes banget tuh dia. Bang, abang kan bukan monyet. Kenapa abang di planet ini? Enggak, apes banget aja gue. Katanya gitu. Gue kayak terlalu apes untuk tinggal di bumi. Katanya. Tapi seru Ler. Maksudnya gue suka sama ngobrol sama lu tuh karena orang tuh ngira tuh lu tolol banget Ler. Bodoh amat gue. Iya, maksudnya tuh gini. Kayak hal yang ngebuat gue respect sama lu adalah ketika banyak obrolan-obrolan kita yang ternyata nyambung tanpa harus kayak di Discord harus bercanda yang kayak gimana gitu. Lu juga bisa kayak ngobrol serius seperti orang serius pada umumnya. Maksudnya tuh kayak gila nih orang-orang tuh nganggap. Tapi gue suka ini loh bang, suka dianggap dongo. Gue suka dianggap misalnya lu nganggap gue dongo nih, gue suka. Supaya gue bisa jalan duluan. Menarik. Enggak serius. Gue tuh suka misalnya nih. Salaman dulu Ler. Enggak, karena kita sama. Oh iya. Sama. Gue suka nih lu ngeliat gue dongo gitu. Terus kurang pengetahuan. Gue suka. Jujur aja. Apalagi dalam segi bisnis ya. Iya. Oh gitu ya bang ya. Oh. Akhirnya dia keluar semua tuh. Strateginya. Oh iya. Gitu ya. Iya. Oh, lu taktik. Jadi lu hal begitu. yang Iya, ngerti. hal yang enggak efektif menurut dia udah nggak bakal gue lakuin. Ini soalnya terjadi di stand up gue gitu. Maksudnya gue tuh kan dari dulu kan emang ya dari zaman suci gitu kan gue ya udah ngehibur orang aja, mau orang nganggap gue tolol apa segala macam tuh gue bodo amat. Makanya gue bisa lebih maju gitu kayak sedikit demi sedikit gitu kayak oh lu begini, gue begini gitu Gua kan. anggap kayak orang tua kolot. Iya. Jadi kayak oh lu belum tahu aja ini padahal. Iya, ini tuh masuk dalam skema gua gitu kan. Iya, ngerti gua. Dibilang jahat ya enggak lah, kan gua dianggap tolol. Lu yang jahat. Cuman gua akhirnya yang ngebuat gua ngerasa itu jadi berbalik ke gua ya. Adalah ketika gua milih istri gua buat nikah. Oh, jadi buat kawin. Bukan, jadi waktu dulu tuh orang tuh nganggap bukan tolol banget ya. Terus gue tiba-tiba ngehamilin orang, disangka aja gue setolol itu, ngerti gak sih? kayak emang gue tidak sengaja gitu, kayak emang lagi sange aja. Padahal kan emang gue siapin gitu, karena kalau gue tidak menghamili istri gue saat itu, istri gue nggak bakal percaya kalau gue sayang sama dia. Intinya tuh intinya itu tuh ada drama di belakangnya kan. Ada drama di belakangnya. Maksud gue tuh kayak kenapa ya orang-orang tuh kalau udah dicap goblok tuh nggak mungkin kalau kegoblokan itu tuh sebuah konsep gitu. Kayak Mr. Bean. Mr. Bean kan maksudnya gobloknya kan dibuat-buat gitu. Padahal dia profesor. Iya itu. Kan? Tinggi sekali pendidikannya. Tolong, tidak bisa itu orang biasa itu. Iya. Maksudnya gue profesor terus lu bikin Mr. Bean dan lu ngambil resiko untuk kayak lu di goblok-goblokin orang gitu. Padahal gue paling respect sama orang pintar sih bang, sebenarnya. Tapi kalau di live ya gue goblok-goblokin orang pintar. Wah, so pinter lu anjing. Gitu kayak istilah bahasa Inggris mana bisa bahasa Inggris padahal gue bisa. Gitu. Ya. Tapi lu dari situ bisa kelihatan sih Ler. Kalau maksudnya gue tuh cara nilai orang tuh karena gue juga pernah berada di fase yang menghibur orang tuh totalitas gitu. Jadi ngelihat lu yang nggak apa-apa lah gue dibilang tolol, yang penting lu semua ketawa gitu. Iya kan? Itu tuh nilai plus Ler. Nah, tapi kadang tuh gue tuh kesel juga itu bang. Jadi kayak disangkatnya tuh gue tuh ngelawak terus. Padahal Ler ngelawak dong. Padahal gue nih gamers. Gue kesel sih. Gue nih gamers. Gue bukan pelawak. Ngapain kalian kayak gue nggak ngapa-ngapain bilang garing. Apa sih gue bilang? Gue bukan pelawak anjing, gue bukan komedi. Ada waktu itu pernah nge-spam gue bocil-bocil lu tuh bangsat. Murung. Itu di mana-mana sih bang. Gue liat orang nge-tag si Raffi kemarin kan bikin turnamen kan? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ya. Turnamen apa kemarin? Terus di spam sama lagi tenis.
Iya, dia sama bocil gue di tag anjing lu bikin dalam hati gue kalian ini bikin malu aja. Heran gue. Emot murung kan. Emot murung. Di spam. Ler sesuai komando. Kapan gue komando anjing? tapi itu yang aneh, maksud gue kayak orang tuh berlomba-lomba bikin konten yang bagus, giveaway, ngasih duit ke sana sini buat mendapatkan posisi lu, Ler. Loh, enggak lah, gue streamer kecil, Bang. Badan lu. Iya, kalau diukur badan, iya lu streamer kecil. Cuman maksud gue tuh kayak orang itu bisa bikin emot murung gitu. Gak tahu gue. Tanpa harus lu suruh-suruh apa gimana gitu, kayak mereka otomatis ngelakuin hal itu tuh yang diinginkan orang yang ambisius untuk karirnya gitu. Gue ngobrol sama lu berdasarkan dengan apa yang gue lihat ya, pantauan mata ya gitu. Jadi gue tuh emang tolol sih anjing. Tapi emang ketololan seperti itu yang ngebuat gue tuh semakin tidak percaya dengan algoritma itu segalanya gitu. Gue itu yang ngebuat gue percaya kalau orang yang terlalu ambisius itu akan kalah sama orang yang paling nothing tulus gitu. Iya, gue nothing tulus sih. Itu. Tapi gue nggak merasa gue harus berlomba sih, Bang. Ya itu, sama gue, Ler. Dan kita itu, karena kita nggak ikut lomba nih, kita kan nggak ikut lomba nih. Misalkan ada lomba lari nih di Senayan. Ya udah gue jalan aja gitu. Kita di samping nih jalan kan. Mager gue mau ngopi gitu. Ngopi, kita berdua ngopi nih. Set. Terus kayak kita ngopinya di garis finish. Kita nggak tahu. Kita ngopi aja, finish. Wah, keduluan nih gua sama lu gitu. Anjing, besok gua harus latihan lebih keras nih. Lah kita kan lagi ngopi. Lah kita gak ikut lomba kan. Gitu maksud gua tuh kayak. Nah itu tuh sering terjadi, Ler. Jadi kita tuh orang yang gak pernah mau ikut lomba, tapi dipaksa ikut lomba. Iya, gua kurang suka berlomba-lomba ini sih, Bang. Karena apa yang membuat lu traumatis? Kayak gue sih ada maksudnya kayak pengalaman gue di hidup gue yang membuat gue jadi kayak sekarang gitu, kayak perlombaan tai lah gitu. Dari dulu gue nggak suka berlomba karir sih, Bang. Soalnya gue menurut gue kayak gue lihat dari dunia kerja gue dulu aja ya, saling sikut gitu. Banyak banget saling sikut, terus kayak sinis gitu. Padahal gue tuh lebih suka berteman gitu. Di dunia YouTube ini pun begitu, Bang. Bangsat, salam tos lu dong. Anjing. Jadi gue lucu aja kadang ya. Kita niatnya buat berteman, buat. Iya, gue pengen berlomba tapi nanti musuhan sama banyak orang. Jadi ya udahlah, gue musuhan aja sama banyak orang tapi gue suka gitu loh. Iya, maksudnya lu. Jadi gue kata-katain, anjing. Ngentot gitu. Tapi gue happy gitu loh. Tapi ngentot juga halal kan sama istri gue. Halal. Iya. Sombong anjing. Nggak, tapi kadang-kadang kita yang ngerasa kayak udahlah gue nggak bikin perlombaan, tayalah semua bisa gue kata-katain gitu. Terus kita tuh dimasukin ke perlombaan itu, Ler. Iya. Suka kadang-kadang kayak digituin. Di comblang-comblangin. Iya, diadu-aduin gitu. Iya, anjing emang padahal niatnya nggak ke situ, bangsat, gila sih. Oke sih, Ler. Gue juga baru-baru kalau misalkan lu sama gue nih berarti memang bener nih ya dari teori gue dari awal, dari lu bertiga itu sama kayak gue 3 sempro. 3 gue Andika Gading, lu Eko Yurino, itu tuh sama. Kita tuh berada di posisi karakter role yang sama. Yurino udah cabut duluan nih. Yurino itu kalau gue kayak Gading. Gading cabut duluan. Gading. Eko itu kayak Andika. Family man. Ya kan? Man, lurus, terus kayak financially stable, ya kan? Sangat stable, ya kan? Makanya harus diurusin, detail kecil tuh harus dipusingin sama dia. Iya. Anjing. Nah kita nih, ya, gue jalanin yang hari ini aja. Iya itu. Ini aja. Maksud gue tuh target ada. Iya. Ya udah hari ini gue ketemu ya udah gitu loh. Itu makanya gue pernah bilang kalau sebenarnya di kondisi 3 ini lu sama gue tuh role-nya sama. Tapi kalau misalnya urusan pernikahan kayaknya lu sama Gading sama. Anjing. Dunia malamnya tipis-tipis nih gitu. Jadi kayak
Gua sangat berterima kasih sih Ler. Maksudnya gua bisa ketemu sama lu di Discord waktu itu kita main bareng, main Hot Wheels bareng. Sejujurnya sulit Ler untuk ngebuat seorang komedian ketawa lepas. Oh iya. Ketawa lepas. Gua kan ngomong gak sama lu waktu itu. Iya. Waktu kita main Hot Wheels tuh bareng-bareng. Sampai subuh. Gua kata lu apa ya? Gua udah gak pernah nih tawa kayak gini kata lu. Iya. Sejujurnya karena gua tuh Gua pikir lu gimmick doang. Enggak. Emang makanya gue bilang kan, gue waktu itu kayak, Ler, ngobrol lu kemana yuk, jalan nih kemana yuk, gitu. Iya kan? Iya. Abis itu akhirnya kita ketemu di Bokarika. Iya, akhirnya gue ajak ke Bokarika. Itu. Kok Bam? Iya, makanya gue bilang kayak, kondisi-kondisi yang ngebuat gue harus mikirin kayak, gue ngeliat sesuatu, ini komedinya di mana ya? Ini yang bisa dilucuin di mana ya gitu. Terus sampai gue bisa kayak main game, dan main game adalah hal yang gue sangat suka gitu. Terus gue ketawa kenceng banget gitu. Gue kayak sampai dipanggil. Iya, bini gue. Terus gue bilang apa lo kayak, anjing Ler, gue udah lama nih Ler, gue gak ketawa kayak gini. Itu tuh sejujur-jujurnya. Makanya itu berkesan banget buat gue. Karena menurut gue kayak lu tuh tidak ngeliat. Lu tuh gak niat ngeliatin kalau lu lagi ngelawak, enggak gitu. Dan iya, gue bukan pelawak aja. Iya, maksud gue tuh gue sadar apa yang ditonton sama viewers lu akhirnya. Oh. Gitu. Jadi kayak, Bang Ler, ngelawak dong gitu. Jadi kayak, gue mengerti apa ya point of view penonton lu. Karena gue ngerasain ketika gue main Hot Wheels, biasanya gue main Hot Wheels lagi gitu. Sampai gue isi koin anjing si Hot Wheels-nya anjing. Gue isi koin biar mobil jadiin jadiin truk burger. Pokoknya gue incer truk burger yang Siler, anjing Siler. Gue kata-katain dia tolol. Padahal gak kenal itu guys. Belum pernah ketemu gue. Apa adanya iya, aja. Iya. Tapi kadang ada yang baper loh Bang. Ya kalau itu mah resiko Ler. Resiko cuman ya gue bodo amat sih kadang. Iya, kalau gue sih kan gue sama kayak lu kan. Gue orangnya tipikal ceplos-ceplos juga kan. Jadi kayak ya udah kalau ada yang baper ya udah. Ya udah ya. Tapi setelah gue say sorry aja udah. Iya. Tapi pas perjalanan panjang ternyata orang yang tidak baper ini jadi teman gue. Jadi kayak satu temen terus ada 5 orang baperan, ya gue pilih satu ini. Jadi kayak transaksinya tuh menurut gue sehat. Sehat ya. Satu orang asik sama 4 enggak ya udah gitu. Jadi kayak jadi kayak ya udah. Iya. Milih partian. Iya. Ngerti kan maksud gue kan? Itu kayak nyortir circle. Nyortir circle. Aduh. Tipe cewek lu. Buset, saya Lee Octavia dong. Bukan. Oh, bukan. Saya sudah tahu itu. Kira-kira nih, kalau misalkan tiba-tiba lu masuk ke Land of Down, ya kan? Tiba-tiba lu lagi main, lu isekai. Sorry, go wibu. Anjing, lu benci banget wibu kan? Isekai itu jadi lu masuk ke dunia lain gitu. Banyak premis-premis manga, anime yang gitu banyak. Anjing lu Ler, gak usah tahu lu Ler, anjing. Ya. Lu masuk, lu lagi streaming nih. Lu goblok lu kok, Yuri ini lu anjing lu. Lu masuk ke dalam tuh, gitu. Lu masuk ke Land of Down. Kira-kira Ler, ketika draft pick nih, sebelum lu masuk ke arena pertarungan, tipe cewek lu, hero di Mobile Legends tuh siapa Ler? Ya ilah. Udah kayak TikToker nanya lu. Gak apa-apa, gue pengen nanya aja nih. Cewek apa aja sih? Hanabi, Hilda, Mia, Laila, Natalia. Kayaknya gue enakan Terisla sih, keras jing. Enggak, Hilda sih. Kagak. Hilda tete paling gede di Mobile Legends loh. Loh, lembek tapi. Keras anjing. Lu gak lihat bahunya bulat di sini. Sini bulat lu gak lihat anjing. Hilda paling keras, tete paling keras itu. Gua tuh suka yang kawaii. Jadi di antara semua hero cewek yang di Mobile Legends. Jadi antara Kagura, ya. Angela pedofil ya. Angela nggak pedofil kan ada juga yang pedofil anjing. Tapi kan yang muka-mukanya cute umur 25 juga ada sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak pedofil. Siapa Balmon? Umur 25 cute anjing. Balmon mah Om Deddy. Rahangnya gini. Gitu.
Oh iya ya. Iya rahangnya. Sorry Om Deddy. Antara Kagura sama Mia sih, Kagura sih gua. Kagura ya? Kagura. Sogyo Mogyo. Nah, itu Sogyo Mogyo yang Mythic Kudasai. Jadi itu ranknya Mythic pakai Hilos gitu. Pakai Hilos. Ya Mythic Kudasai. Tapi gue bisa karena gini, karena ternyata Ler, gue sejujurnya merhatiin Apa tuh? Compatibility atau kecocokan antara hero yang lu suka di Mobile Legends dengan pasangan lu. Iya. Sama. Iya. Oh iya, yang suka yang Iya. gitu. Maksud gue tuh kayak gini, kayak gue tuh menurut gue ya, tai lah yang lain. Gue tuh Hilda. Gue tuh Hilda. Gue tuh Hilda. Sama berarti kan? Betul. Karena memang saya tidak peduli skill 1, skill 2, skill 3-nya. Okay. Tapi begitu lagi loading mau masuk ke game, dia lagi begini nih. Itu. Belahan itu yang saya suka. Gitu. Jadi kayak saya tidak lihat muka nomor sekian, yang penting physically tuh badan ke bawah tuh oke. Nah, itu tuh Hilda. Kalau Anda Kagura. Karena menurut gua nih nggak tahu kenapa di Mobile Legends ternyata Ler bentuk hero sama karakter perempuan itu sesuai. Lu percaya gak? Bentuk hero sama karakter perempuan. Iya. Hero apa dulu nih? Cewek. Hilda kan. Hilda kan semok. Ya, tete paling gede lah. Gue mau bercanda sih, cuman gue agak takut sih. Gak apa-apa. Jangan. Kan lu tau gue gak bakal baper, Ler. Enggak, gue bercandanya ke orang lain soalnya. Jangan kalau gitu. Jangan. Hilda nih misalkan. Tapi pasti ada yang sama pikiran sama gue. Kayaknya saya nyampe nih. Saya tahu nih. Di Hilda nih kan. Coba kalau Hilda pendek gitu. Enggak, Hilda tuh kan petetnya paling gede. Paling berotot kan. Ibarat menurut gua tuh tidak ada tete yang lebih bagus di Mobile Legends daripada Hilda. Lebih besar dibanding Hilda. Besar. Sama seperti cewek yang tetenya gede. Skillnya, pasifnya apa coba? Ngumpet. Iya. Kalau bisa jangan kelihatan deh, gitu. Iya kan? Kalau bisa jangan kelihatan deh, gitu. Gue malas gue sama cowok-cowok yang cuma pengen ngincer tete gue doang, gitu. Ya kan? Itu pasifnya. Makin tua makin receh aja. Skill satunya lari, kenceng tuh. Lihat ada kenceng kan? Swang gitu. Lu kejar nggak dapet kan? Nggak dapet. Emang begitu. Cewek tete gede kalau kita kejar nggak dapet kita. Oke. Nggak dapet. Skill satunya. Skill 2-nya. Galak. Skill 2-nya galak. Kalau lu dapet galak. Gitu. Galak. Udah puk baru ulti. Cerot. Ya kalau gua kan ulti pakai Hilda kan cerot gitu. Karena gua merasakan dia istri gua, mantan gua yang begitu ya. Entah kenapa karakter fisiknya Hilda itu dengan skill-skillnya itu cocok. Parsya. Buta anjing. Iya kan? Ya buta. Cewek cakep nggak pernah nganggap cowok. Cewek cakep ngerasa paling cakep. Jago netes. Iler. Iya kan? Kalau cewek-cewek kayak Parsya tuh kayak seolah-olah kayak dia tuh kayak butuh perhatian, gampang banget kayak ngekat dia gitu, kayak gue gampang nih ngedeketin dia, kayak kalau gue pakai cowok tuh kayak set dar gitu, gampang, gampang banget, bener nggak? Iya, kalau dikejar jadi burung, gitu. Rata-rata cewek dengan body yang seperti Parsya nggak begitu gede, nggak begitu kecil, tapi ranum gitu. Kalau hero dangdutan gimana? Hero dangdutan? Esme. Salah. Siapa hero dangdutan? Odet.
ada hero sawer berarti kan. Lu tau gak hero sawer siapa? Harley. Lagi Neng. Terus Yudora nyetrum. Yudora tuh kan tepos. Ini kan, Yudora tepos, mata putih. Mantap. Kuntilanak terbang lagi ya. Bukan. Itu terbang juga. Iya, terbang juga, bener. Terbang. Tipikal cewek-cewek yang mungkin punya fisik yang nggak begitu besar gitu. Dia selalu mancing-mancing, ya kan? Dia selalu mancing-mancing, selalu kelihatan kan dia. Dia tuh tidak takut sebelum itemnya jadi, dia tuh berani gitu kayak keluar. Lu deket-deket gua samber. Lu padahal niatnya ngepok doang gitu, sama dia diseriusin gitu ya. Set disetun, diulet gitu. Jadi kayak dipelet anjing. Lah, apaan sih orang gue main-main gitu, jadi kayak gitu. Karena gue nggak dapet yang lain, gue dapet ya lu ya udah gitu. Jadi tapi pas kena itu kayak, apaan sih kok lu yang baper gitu. Kok lu yang baper duluan, kenapa orang gue cuma main-main gitu. Tapi gue tuh suka merhatiin karena kan gue umur 32 gitu. Gue udah ketemu banyak cewek, terus juga banyak pengalaman sama mereka gitu. Entah ada yang jadi temen, ada yang pernah bareng apa segala macam gitu. Jadi kayak anjing, ini tuh survei Mobile Legends tuh gila sih. Penempatan skill dengan bentuk fisiknya hero-nya tuh Esme tuh paling anjing. Esme itu dari semua hero itu paling proporsional dia. Tipikal cewek-cewek Latin. Ini oke, bener gak? Esme, bener gak? Gini ya. Iya. Waduh. Bener. Tapi susah banget nyakitinnya kan. Karena dulunya sering disakitin anjing. Itu Esme anjing. Esme, lu pengen pantat gue doang kan nih. Gue kasih pantat gue gitu. Ditiban. Ultinya kan diban kan gitu. Dar, abis itu kayak, mau nikah gak sama gue? Enggak. Gitu kan. Esme bro. Esme. Mikirnya sampai ke sono aja. Seriusan. Kayak, misalkan sama MM gitu kayak udah tahu nih damage MM-nya tuh item udah jadi nih, terus kayak cuma colek-colek, kabur. Terus datang di doang, gitu. Ya lu mau nggak sama gua? Enggak, gitu, itu. Enggak, sebelum ninggalin selebeu dulu. Lari. Tapi dia di selebeu nggak mau kan? Nggak mau. Itu tuh banyak banget cewek-cewek bohai atas bawah yang di pengalaman gua, bohai atas bawah tuh rata-rata mereka tuh sudah mengalami yang namanya pelecehan tuh dari umur-umur muda. Iya ya. Iya. Pasti sih. Jadi pas mereka tumbuh dewasa tuh jadi kayak mereka yang kayak mainin orang gitu. Kayak lu, ya elah gue tau lah skill lu gitu. Ya elah gue tau lah cara main lu gitu. Ini nih, sange kan lu. Nggak bisa. Gitu. Anjing. Semua hero Mobile Legends yang cewek tuh skillnya sama fisiknya tuh berdasarkan itu, Ler. Gue tuh nggak tahu, gue kemarin baru aja gue main Mobile Legends, terus gue merhatiin gitu. Gue buka menu hero, terus gue perhatiin yang cewek-cewek gitu. Iya ya, ada ngaruhnya nih fisik sama skill-skill yang dimainin di Mobile Legends. Tapi gue baru tahu, Usti ternyata ada gabutnya juga. Kurang gabut apa? Nih, ini jujur ya, Ler. Sampai mikir kayak gitu gak? Jujur ya, Ler. Ini mungkin teman-teman sini juga pernah main sama gue kan. Ini kan satu squad juga sama gue kan. Misalkan gue di S4 gitu, gue di slot 4. Fighter gue kan 9.000. Sisanya kan cuma 100. Terus max match cuma berapa puluh gitu. S4 pengangguran gitu. Ya, sering saya mendapatkan S4 pengangguran, bang kerja bang gitu. Itu banyak. Ya orang ngechat kayak gitu. Gue gak pernah ya ketemu solo kayak gitu. Pas lagi draft pick, ada aja begitu ngelihat pas ngeklik akun gue, terus fighter 9.000 langsung kayak wah ini pengangguran gitu. Sering gue. Cuman maksud gue tuh kayak itu aja tuh gue hal-hal kecil kayak gitu aja gue perhatiin, Ler gitu. Tapi lu pernah nggak mimpi jadi pro player, bang? Oh gila sih. Ini pertanyaan tai sih, Ler. Gue nih hidup di jalur yang menurut gue ya yang ada aja ini gitu. Iya. Yang kebukanya ini gitu. Oke.
Karena ya kalau lu tanya ke gua untuk lu pengen jadi pro player ya sangat pengen. Sangat pengen. Sangat pengen. Kenapa nggak lu lakuin? Aduh, Nggak kesampean. enggak, maksudnya gua kebayang kayak gua aja main, misalkan gua lagi kosong banget terus gua lagi pengen push rank solo sendiri aja kayak mungkin dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam gua berada di tempat yang sama aja. Ini gua tuh udah nggak bisa, Ler. Udah kayak kaku, kebas. Oh. Gitu, gue nyobain, maksudnya gue kayak oke, untuk menuju, makanya kan fighter gue bisa 9.000 kan dengan kurun waktu 2 tahun gitu. Maksud gue tuh kayak, gue ngetes nih kalau misalkan gue jadi pro player gitu. Sebelum gue jadi pro player, gue harus ngerasain dong latihan mereka seperti apa, mereka per harinya main berapa jam. Gak kuat gue, Ler. Nggak kuat ya? Gak kuat gue, Ler. Maksud gue karena udah banyak cedera yang gue dapat dari basket, dari apa yang sini gue udah geser, sini gue udah bermasalah gitu. Jadi kayak ya gue sadar kenapa akhirnya pro player itu dicari yang muda gitu. Iya. Kadang yang lebih muda tuh yang gacor sih, Bang. Karena yang lebih muda itu motorik halusnya masih bisa dibentuk. Kan ada motorik kasar sama motorik halus kan gitu. Karena memori ya. Bukan motorik. Motorik tuh ada misalkan kayak ada orang yang bisa nih ngelakuin baru kemarin tuh ada kejadian tuh. Orang jumping jack ada yang begini. Oh iya, gue lihat. Iya kan? Liat. Ada yang nggak bisa kan? Itu motorik halusnya nggak bisa dia. Oh. Itu dari motorik. Maksud gue tuh karena motorik inilah yang akhirnya ngebuat pro player yang mana yang fast hand sama yang enggak gitu. Dan itu cuma bisa ditemui di bawah umur 20 yang masih bisa lo bentuk kayak koordinasi. Iya ya, kenapa ya? Iya. Gua belum ketemu juga sih kenapa kayak gitu. Tapi memang itu secara sains, secara ilmiah ya memang karena di umur yang muda lebih gampang lu untuk meresap ilmu-ilmu, misalkan kayak lu biasanya nggak pernah geser map gitu. Terus ketika lu udah jago nih, lu diajak Pak AP buat masuk RRQ. Pas latihan, lu bisa nggak coba agak geser map biar tahu musuh ngeluarin skillnya apa aja, bisa deket minion gitu. Masih bisa tuh. Nah kalau kayak gue nih, untuk bisa geser map gue butuh setahun, Ler. Gue tuh butuh waktu 1 tahun buat kayak gue geser map pakai ini gitu. Wajib sih itu kalau pro player, Bang. Iya. Susah ya motoriknya ya, Bang. Motoriknya susah. Makanya gue bilang kayak di sisi lain memang pengen, tapi udah umur. Di sisi enggak, maksud gue di sisi lain tuh kayak pro player e-sport ini nyari yang muda karena gue tahu motoriknya bisa dibentuk gitu. belum pakem gitu, belum paten gitu. Tapi di sisi lain ya mereka masih muda, yang namanya bandel Yurino tuh umur udah kayak lu loh, Bang. Yurino tuh seumuran gue. Iya, jadi kayak dia nggak perlu yang kayak gitu. Dia nggak perlu mekanik, nggak perlu mikro, dia mainin makro doang. Itu penting juga loh, Bang. Jadi sebenarnya bisa aja masuk ke tim. Cuman butuh latihan lagi emang. Komunikasi sih lebih tepatnya, lu nggak ada komunikasi sampai ke sana gitu loh. Lu nggak kayak nanya nih, misalnya lu nanya ke Boots gitu. Boots, kalau jadi pro player tuh gimana sih? Nah, kayaknya lu nggak ada ke situ ya. Soalnya gue suka ngulik. Jadi kayak buat apa gue nanyain sesuatu hal yang sudah gue pahami gitu. Misalkan kayak gue kan merhatiin nih, misalkan kayak akhirnya gue memberanikan diri buat nonton detail pro player main gitu. Item apa aja yang dibeli duluan. Kondisi mereka beli item ini tuh pas lagi kondisinya timnya kalah atau menang. Sampai segitunya, maksud gue tuh kayak kenapa Boots ngejadiin item ini tapi yang ini enggak. Tapi di match lain kok biasanya yang item ini tuh dijadiin duluan, kok ini enggak, dia malah bikin yang lain. Nah itu tuh yang lu belum tahu. Yang ngebuat gue kayak ini tuh sebenarnya lebih ke kayak bagaimana lu tahu kondisi mikronya tuh bukan mikro yang mekanik dengan one-on-one sama musuh atau mekanik hero-nya. Mikro itu mikro hero. Iya, mikro hero-nya bukan apa aja. Nah itu maksudnya bukan itu, tapi kayak mikro yang lebih mikronya lagi yang soal item. Hero lu ini kalau cuma ditambah dengan kayak cicilannya Hunter Strike tuh cuma bisa dapat ini tuh cukup gitu.
Tapi kalau tim lu kalah, lu beli ini. Nah yang kayak gitu-gitunya tuh yang gue ngerasa kayak, wah ini nih yang membedakan mana player. Karena kalau misalnya yang pemain biasa tuh, gue lawan Chow misalkan gitu. Gue lagi pakai hero yang counternya Chow, taruhlah di early Martis gitu. Biasanya kan kalah. Kenapa kok nih Chow nggak susah banget dibunuh gitu. Ternyata item dia pertama bukan Heptasis, Dreadnought Armor yang abu-abu noh. Dia beli itu doang. Anjing, gue bilang kayak, ih kok gue dikadal-kadalin nih bangsat gitu. Pas gue kan jadi malas kan ketemu sama dia kan, kayak anjing buat apa, nggak bisa di kill juga gitu. Dijual armornya, beli Heptasis dia. Ih bangsat, gue bilang kayak, hei halo, Anda tadi sebelumnya armor tebel, makanya saya males gitu. Ternyata pasti oh anjing, ternyata memang tiap permainan, tiap game, tiap hero itu punya urutannya masing-masing yang semuanya itu tidak pakem gitu. Iya. Semuanya itu bisa tergantung kompeten. Iya. Gila sih, maksud gue suka banget Mobile Legends karena itu, ditambah lagi sekarang ada yang fitur emblem baru kan. Iya. Wah itu sih tai sih Ler. Maksud gue tuh kayak, wah ternyata Valir pakai emblem mage nih. Terus tambahin assassin nih. Enggak pakai emblem mage. Terus trait pertamanya kaki agility. Trait keduanya Festival of Blood. Trait ketiganya yang Impure Rage tuh yang nambahin mana. Itu tuh Ler. Gue beli concentration itu tuh. Gue ngedorong minion, darah gue penuh Ler. Anjing banget. Maksud gue tuh kayak, gue tuh suka ngulik-ngulik gitu tuh gue suka gitu. Jadi kayak, gue cuma dorong minion nih. Gue taruh skill 1, terus lah darah gue penuh. Awalnya sekarat gue Ler. Nah itu maksud gue tuh kayak, gila nih. Ini MPL berikutnya gue gak berani megang siapa-siapa, karena menurut gue nih emblem yang sekarang itu ngaruh banget. Valir bisa nyedot darah, dorong minion tuh tai Ler. Semua hero OP sih jadinya. Semua hero OP bener. Gue percaya di situ. Gila sih. Aduh, gue sih apa ya, maksudnya gue kayak udah lama pengen ngobrol sama lu, terus kayak ada satu titik di mana gue ngerasa ada beberapa trust issue yang harus gue selesaikan dahulu gitu. Kayak waktu pertama kali kita ketemu di Bokarika itu, lu bilang kayak, bang kita temenan ya bang, jangan cuma sekedar konten gitu. Kayak gila ini sih gue harus temenan beneran sama dia gitu. Dan baru kesampaian sekarang Ler hadir di sini, ngobrol sama gue di sini, ngobrol apa aja yang menurut kita menarik gitu. Gue juga tidak mau lebih lanjut ngegali ini itu dari Ler, karena menurut gue kapasitas seorang Ler itu menghibur gitu. Kapasitas dia itu. Dan lu akan terkejut dengan beberapa hal yang akan dia buat. Lu akan terkejut dengan apa hal yang akan dia kerjakan, yang mungkin sedang dia kerjakan ini. Nanti lu akan tahu, dan mungkin setelah lu tahu itu, lu akan membuat sebuah kesimpulan kalau ternyata Ler tidak tolol. Gue sih gak mau publish apa-apa sih bang. Enggak, tapi pasti akan kecium sama orang. Kan temen lu banyak. Mungkin bukan lu yang ngomong. Iya. Bener gak? Bener gak? Iya. Ler itu gak tolol, tapi memang kontol. Jadi kayak, bener gak? Bener gak? Tapi bener kan? Konklusinya kan, kontol sih. lu emang kontol, tapi kontol. Dibilang tolol, enggak. Kalau lu nganggap dia tolol ya silakan. Tapi ada dua fase berarti. Ada orang yang masih nganggap dia tolol, sama ada fase yang kedua adalah, nggak apa-apa, tolol mah buat hiburan. Tapi emang yang sudah pasti adalah Ler kontol. Karena Ler tidak bisa ada tanpa kontol, kontol tidak bisa hidup tanpa Ler. Anjing. Thank you Ler. Oke, thank you bang. Thank you semua yang udah nonton.